Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Ramdana dengan NIM 24010750223 dari kelas Pendidikan Biologi B. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari bab 1, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Dalam materi pendidikan Pancasila yang saya paparkan itu ada landasan yudiris dengan kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Yang pertama saya paparkan itu ada materi landasan yudiris, teman-teman. Di dalam materi ini kita akan memahami dasar hukum yang menjadi pijakan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam membangun bangsa yang maju dan berdaya saing, teman-teman. Di Indonesia ini, sistem pendidikan nasional itu diatur oleh landasan hukum yang kuat, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi pedoman untuk seluruh komponen pendidikan, mulai dari tujuan, prinsip, hingga pengelolaan lembaga pendidikan. Pada pasal-pasal dalam undang-undang ini menekankan juga pentingnya pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter, penguasaan ilmu pengetahuan, dan pembangunan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, terdapat prinsip demokratis dan berkeadilan yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Di samping itu, landasan yudiris lainnya seperti Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 memperkuat kewajiban negara untuk menjamin pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Ini juga mencangkup penyediaan pendidikan bermutu yang mudah diakses. Hal ini sejalan dengan visi negara untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan global. Kesimpulan dari materi landasan yudiris ini, dengan memahami landasan ini, kita tidak hanya mengenali pentingnya pendidikan, teman-teman, tetapi juga sebagai hak fundamental, tetapi juga dapat lebih sadar akan peran kita dalam mendukung kebijakan pendidikan yang telah dirancang. Pada akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan sistem pendidikan nasional berjalan dengan baik demi kemajuan bangsa. Selanjutnya saya beralih pada materi kedua, yaitu kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Materi ini bertumpu pada 5 sila yang menjadi panduan nilai dalam membentuk karakter individu dan masyarakat, teman-teman. Pendidikan Pancasila tidak hanya sekedar pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan Pancasila mendorong kita untuk menghargai keberagaman agama dan keyakinan masing-masing. Contohnya, menghormati teman yang berbeda, seperti tidak mengganggu ketika mereka beribadah atau membantu mereka merayakan hari keagamaannya. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep ini menamakan nilai kemanusiaan seperti empati dan rasa keadilan. Contohnya, membantu teman yang sedang kesulitan belajar atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa memandang status sosial. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia Pendidikan Pancasila mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa.
Contohnya menghargai budaya daerah lain dengan mempelajarinya atau ikut serta dalam kegiatan kebangsaan seperti upacara bendera. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh dalam organisasi sekolah atau kampus, kita berdiskusi dan mengambil keputusan bersama, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini menamakan keadilan dan kesetaraan teman-teman. Contohnya berbagai ilmu kepada teman yang kesulitan memahami pelajaran atau mendukung program sosial di lingkungan sekitar. Nah teman-teman, kesimpulan dari materi ini, pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas, tetapi juga manusia yang bermoral, berkarakter, dan peduli terhadap sesama. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita tidak hanya memperkuat kepribadian, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis dan berkeadilan. Itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.